Sosialisasi kesehatan prakonsepsi pada remaja berbasis multimedia. Kesehatan prakonsepsi adalah semua intervensi yang diberikan bagi wanita usia subur yang belum hamil untuk memperbaiki keluaran kehamilan. Lalu, kapan masa prakonsepsi itu? Siklus hidup manusia dimulai dari neonatal atau bayi baru lahir, bayi, usia prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia dewasa dan lansia. Masa prakonsepsi dimulai dari masa remaja hingga dewasa, dari usia 15 sampai 49 tahun sebelum hamil. Kesehatan maternal atau kehamilan mencakup kesehatan masa sebelum hamil, masa kehamilan, bersalin, masa postpartum, dan mencakup juga bayi yang baru dilahirkan hingga masa kanak-kanak. Kenapa kesehatan prakonsepsi perlu diketahui oleh remaja? Fakta mengatakan bahwa yang pertama, 4 dari 10 wanita melaporkan kehamilan mereka tidak direncanakan, sehingga intervensi kesehatan yang penting diperlukan selama hamil terlambat diberikan. Yang kedua, ibu hamil dengan kurang gizi, anemia, dan kekurangan zat besi dapat meningkatkan resiko kematian ibu hamil sekurang-kurangnya 20% dari kematian ibu hamil di dunia. Yang ketiga, sebanyak 58.000 kematian bayi baru lahir dilaporkan meninggal karena terserang penyakit tetanus. Yang keempat, kematian bayi baru lahir 50% lebih tinggi pada anak yang lahir dari ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun. Yang kelima, hampir 35% kehamilan dengan infeksi penyakit menular seksual yang tidak terobati akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian pada bayi. Yang keenam, tanpa intervensi, angka penularan infeksi HIV dari ibu ke anak mencapai 15 hingga 45%. Yang ketujuh, kekerasan pada perempuan berdampak buruk secara fisik dan psikologis, dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang kedelapan, wanita dengan epilepsi meningkatkan resiko memiliki bayi dengan kelainan bawaan epilepsi dan pengobatannya memungkinkan efek buruk pada bayi. Dan yang kesembilan, pembatasan merokok sebelum dan selama hamil dapat menghindarkan 5-7% kematian sebelum lahir dan menekan sebanyak 23-24% kasus sindrom kematian mendadak pada bayi. Jadi, apa tujuan dari kesehatan prakonsepsi? Tujuan dari kesehatan prakonsepsi adalah mempersiapkan kehamilan yang direncanakan dan diinginkan untuk mencegah keluaran kehamilan yang buruk seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, atau kematian pada bayi. Perlu diketahui bahwa hampir 30% kehamilan berada dalam kategori abnormal yang memerlukan pengawasan. Apa saja yang termasuk dalam kesehatan prakonsepsi? Yang pertama, mencegah kehamilan di usia remaja. Perawatan prakonsepsi yang dimulai sejak dini dan berlanjut selama kehamilan akan membantu memastikan bahwa wanita memiliki rencana bereproduksi yang baik, seperti dapat memutuskan kapan memiliki anak, berapa banyak anak yang diinginkan, dan metode yang cocok digunakan untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengatur jarak kelahiran. Perlu diketahui bahwa wanita yang memiliki jarak kehamilan sangat dekat, atau dalam waktu 6 bulan dari kelahiran hidup atau kehamilan sebelumnya, cenderung melahirkan bayi prematur atau berat badan lahir rendah. Hal ini diprediksi karena kurangnya waktu mengisi kembali cadangan gizi dalam tubuh atau mengobati infeksi atau penyakit sistemik lainnya yang diderita. Yang ketiga, mengatur berat badan sebelum hamil. Berat badan yang tidak ideal dapat berpengaruh terhadap keluaran kehamilan. Disarankan untuk mengoptimalkan berat badan sebelum hamil, karena penambahan atau penurunan berat badan selama kehamilan meningkatkan resiko hasil kehamilan yang merugikan. Yang keempat, mempromosikan nutrisi sehat. Nutrisi sangat penting untuk mendukung kehamilan yang sehat. Mengkonsumsi multivitamin dapat mengurangi resiko melahirkan bayi dengan kelahiran bawaan seperti kelainan syaraf, penyakit jantung bawaan, penyakit saluran kemih, dan kelainan pada ekstremitas. Yang kelima, vaksinasi pada anak remaja. Vaksinasi dilakukan
untuk mencegah penyakit infeksi yang mungkin menyerang mulai saat pembuahan hingga masa kehamilan. Infeksi yang ditularkan pada masa pembuahan atau selama kehamilan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Yang keenam, kesehatan prakonsepsi bagi wanita dengan faktor risiko khusus. Bagi wanita yang memiliki faktor risiko khusus seperti memiliki penyakit kronis, ada kondisi yang berhubungan dengan riwayat genetik, dan lain sebagainya, perlu mendapatkan screening, diagnosis dan mengelola kelainan kesehatan mental, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Wanita hamil yang mendapatkan paparan stresor seperti depresi, kesulitan sosial, ekonomi, dan kekerasan pasangan, memiliki kemungkinan melahirkan bayi dengan kelahiran prematur. Yang ketujuh, mencegah dan mengobati penyakit menular seksual, termasuk penyakit HIV/AIDS. Penyakit menular seksual seharusnya diobati terlebih dahulu sebelum kehamilan dimulai. Wanita hamil yang memiliki penyakit menular seksual dapat meningkatkan resiko kelahiran mati dan kelahiran prematur. Dan yang kedelapan, pembatasan penggunaan tembakau dan mengurangi paparan perokok pasif. Merokok baik aktif maupun pasif meningkatkan kemungkinan mengalami kelahiran prematur sebesar 2 kali lipat. Wanita hamil sebaiknya tidak merokok dan menghindar dari paparan asap rokok. Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesehatan prakonsepsi menyarankan untuk mempersiapkan diri sebelum kehamilan dimulai untuk mencapai tujuan melahirkan generasi penerus yang sehat dan unggul. Mari kita menjadi calon ibu yang cerdas dengan merencanakan kapan kehamilan akan dimulai, atur jarak kehamilan, dan jumlah anak yang diinginkan.